Nah, teman-teman, kita berhenti dulu di sini. Sebetulnya kita lagi nyari target salah satu ulat yang ini masih membuat saya penasaran, dan memang ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman di komentar. Jadi ingin membahas mengenai salah satu ulat, yakni ulat pisang yang selalu ada di pohon pisang, teman-teman. Nah, di sini saya berhenti. Nih, ini saya melihat beberapa. Ini kayaknya bukan puluhan lagi, ratusan, mungkin ada 1000 lebih kayaknya ya. Nih teman-teman lihat. Jadi ini merupakan salah satu serangga. Kalau di daerah saya ini namanya adalah kaligata, teman-teman. Wow. Dan ini warnanya warna kuning seperti ini, orange kayaknya, orange ini ya. Tuh, jadi dia memiliki antena yang panjang-panjang, teman-teman tuh. Dari satu hewan seperti ini saja tuh. Tuh. Geli ya. Coba kalau ini nempel di muka manusia, teman-teman, atau di wajah atau di kulit, kayaknya serem juga ini nih tuh. Wow. Oke. Jadi kita akan lanjut pencarian untuk jenis ulat daun yang ada di daun pisang, teman-teman. Oke. Ikuti terus sahabat alam. Kayak bunga kecubung itu ya. Bagus ya. Wow. Kayak trompet. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya berhenti dulu di sini karena saya tertarik. Sebetulnya kita tadi targetnya adalah mencari ulat dari daun-daun pisang. Karena memang mungkin ini belum musimnya dan memang saya sudah berkeliling di daerah saya ini gak dapet. Langsung saja di perjalanan ini saya ingin membahas tanaman yang dikategorikan ini sangat-sangat berbahaya dan mematikan. Kenapa sampai mematikan? Karena si tanaman ini alias kecubung ini bisa membuat halusinasi yang sangat tinggi dan berat, sehingga orangnya bisa sampai sakit jiwa, teman-teman. Itu yang beredar di artikel, teman-teman. Kita akan bahas untuk tanaman satu ini, teman-teman. Kita bawa dulu, kita ambil dulu. Dari ini udah beda ya baunya. Nah, teman-teman, jadi saya sudah sampai di sini di tempat ya, kita ini sambil ngadem lah, teman-teman. Dan di sini saya sudah membawa salah satu tanaman yang sebetulnya tanaman ini masih banyak diperdebatkan, teman-teman. Kenapa? Mengingat tanaman ini bisa membuat manusia atau seseorang itu berhalusinasi, bahkan sampai menyebabkan kegilaan permanen terhadap seseorang yang memakannya. Jadi tanaman kecubung ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan, teman-teman. Nah, si kecubung ini biasa kita jumpai di sekitaran rumah kita karena memang sebetulnya kecubung ini bisa tumbuh di iklim-iklim yang dingin dan tropis, teman-teman. Nah, si kecubung ini biasanya kalau di kampung saya pribadi nih, teman-teman, biasanya dijadikan sebagai pakan untuk ikan, teman-teman. Jadi kalau di balong-balong ya, itu biasanya mereka ngasih makannya itu kadang-kadang sama daun kecubung, karena daun kecubung ini berlimpah di kampung saya pribadi, teman-teman. Nah, tapi selain itu, jadi si daun kecubung ini kadang-kadang disalahartikan atau disalahgunakan oleh orang-orang yang mungkin mencari sensasi ya, teman-teman, yaitu ingin mencari halusinasi tingkat tinggi lagi. Nah, jadi dengan cara dimakan, dengan cara direbus dan lain-lain. Bahkan ada juga kasus terakhir kemarin dengan cara dibuat tembakau lalu dihisap, dan itu juga sama saja, teman-teman, bisa menyebabkan halusinasi yang sangat-sangat luar biasa berbahaya, teman-teman. Nah, mengingat saya pribadi di sini sangat penasaran dengan rasa yang dikeluarkan dari daun dan bunga si kecubung ini. Sebetulnya dari kecubung ini memang
dari akar, dari daun, bahkan bunganya pun itu semuanya beracun teman-teman. Jadi semuanya dari pohon si kecubung ini tuh tidak ada yang tidak beracun, terutama jika dikonsumsi oleh manusia intinya teman-teman. Bahkan tak jarang teman-teman si kecubung ini kadang-kadang dijadikan sebagai ramuan obat untuk membius seseorang teman-teman. Nah itu, jadi di sini makanya saya tertarik dan ingin mencoba merasakan, tapi bukan dimakan ya teman-teman, nggak ditelan ke anggota tubuh saya, nggak dimakan gitu intinya. Cuman saya akan mengunyahnya saja, merasakan di lidah saya apa yang saya rasakan itu akan saya informasikan kepada teman-teman. Dan mungkin saja walaupun hanya mengunyahnya saja itu mungkin akan ada dampaknya teman-teman. Nah, biar teman-teman lebih jelasnya lagi, simak penjelasan dari si bunga kecubung ini teman-teman. Indah namun sangat berbahaya dan mematikan teman-teman, karena banyak mengandung zat-zat yang sangat-sangat berbahaya. Ya, video kali ini saya akan membahas salah satu bunga yang mungkin masih banyak terdapat di sekitaran teman-teman nih. Bunga ini adalah bunga trompet. Nah, si bunga trompet ini merupakan sebutan untuk tumbuhan berbunga dari genus Brugmansia. Tumbuhan ini masih berkerabat dengan kecubung alias Datura metel, tapi berbeda jenis teman-teman. Ada 7 spesies tumbuhan bunga trompet, diantaranya bunga trompet merah, bunga trompet putih, dan bunga trompet emas. Laman Britannica menyebut bahwa semua spesies bunga trompet tumbuh secara alami di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Namun bunga ini juga banyak dibudidayakan dan dijadikan tanaman hias di banyak daerah beriklim tropis maupun sedang. Tumbuhan bunga trompet termasuk jenis tumbuhan semak yang bisa tumbuh cukup besar. Tingginya bisa mencapai 8 meter. Bagian paling menarik dari tumbuhan ini tentu bunganya yang berbentuk seperti trompet. Ukuran bunga cukup besar, panjangnya bisa mencapai 50 cm dan lebarnya 30 cm ketika mekar. Yang pasti bunganya sangat cantik dan memiliki berbagai warna. Kecuali bunga trompet merah, semua spesies tumbuhan ini juga memiliki bunga yang wangi secara alami. Namun di balik kecantikannya itu, bunga trompet memiliki rahasia yang mengerikan. Semua bagian tumbuhan ini mulai dari akar hingga bunganya mengandung racun yang sangat mematikan. Kandungannya mencakup atropin yang bisa membuat sakit kepala dan penglihatan kabur, serta skopolamin yang bisa menyebabkan mual dan sangat bisa membuat muntah-muntah teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi tadi ternyata sangat-sangat berbahaya luar biasa dari sekecubung ini ya. Bahkan ternyata bisa sampai menyebabkan kematian teman-teman. Berarti sangat-sangat berbahaya banget ini. Tapi kalau tadi saya jelaskan ini kan awalnya memang dari pegunungan Andes ya teman-teman. Yaitulah yang namanya manusia, kadang-kadang ketika belum puas mencapai sesuatu pasti dia mencari yang lebih lagi. Salah satunya mungkin bagi orang-orang yang mencari kepuasan berhalusinasi, bisa dengan menggunakan ini teman-teman. Dan ini adalah level yang luar biasa tinggi kalau menurut saya bagi orang-orang yang suka mencari halusinasi, karena ini bisa mencapai kegilaan yang permanen teman-teman. Oke? Dan pada intinya kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun teman-teman. Saya di sini bertujuan hanya ingin menginformasikan rasanya itu seperti apa ketika memang berada di lidah kita itu teman-teman. Ketika dikunyah itu seperti apa. Tapi bukan dimakan ya teman-teman, ingat. Dan sekali lagi saya tidak bosan, kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun teman-teman. Oke? Ya kita coba akan makan. Tapi lihat, kalau misalnya kita lihat dari daunnya ya kameramen tuh, ini banyak dimakan oleh ulat-ulat teman-teman. Ya ini kan untuk binatang, beda lagi dengan sistem pencernaan manusia teman-teman. Tuh ini luar biasa. Dan sebetulnya dari aromanya pun ketika kita tadi petik itu mengeluarkan aroma yang sangat bau ya kameramen ya. Bau sekali. Tuh kan beda teman-teman. Kalau tanaman yang memang di dalamnya itu banyak terkandung zat yang berbahaya, dari aromanya saja pun wah luar biasa bau teman-teman. Kayak itu, kayak daun hampir bandingan sama kerinyuh ya. Oh iya baunya. bener sama kerinyuh, justru lebih nyengat kerinyuh sih sebetulnya. Tuh. Oke, sekarang kita coba akan makan. Ini bunga trompetnya yang warna putih, karena kan tadi ada beberapa jenis ya, ada 7 kalau nggak salah.
Ini jenis-jenis bunga trompet. Saya menemukan di jalannya itu yang ini teman-teman, jenis bunga trompet yang warnanya warna putih. Tuh. Oke. Kita akan coba kunyah, tapi tidak dimakan ya. Untuk rasa si bunga dan daun kecubung ini teman-teman. Oke. Ah. Teksturnya kayak sosis. Dan rasanya luar biasa pahit teman-teman. Pahit. Pahit Nah, kita coba daunnya nih teman-teman. Tadi bunganya seperti itu pahitnya, tapi kita coba lagi daunnya teman-teman ya. Pahitnya nah. Pahitan mana Jeng Patrawali? Bukan gak. Ada. Nah. Iya. Tadi ada yang kemakan, coy. Itu teman-teman, jadi ya rasanya pahit. Ini pun setelah saya kunyah dan setelah saya makan tadi, sebetulnya ada sih sedikit yang masuk ke tenggorokan saya, yang masuk ke dalam tubuh saya. Cuman tadi pas yang bunga putih-putihnya itu, nggak daun yang tadi warna hijau. Dan rasanya memang benar-benar pahit, sepahit-pahitnya, lebih pahit daripada daun-daun herbal yang pada umumnya teman-teman. Karena kan ada juga daun herbal yang memang bisa diminum tapi itu pahit, namanya daun sembung. Itu lebih pahit dari daun sembung teman-teman. Jadi ternyata si kecubung ini ketika dikunyah pun ya pahit teman-teman, seperti nggak ada efek seperti gatal dan sebagainya. Gatal sih nggak ada, Pusing cuman belum sih, nggak ada rasa pusing, tapi nggak tahu ntar ya, beberapa menit kemudian. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Nah teman-teman, setelah 1 jam berlalu, ketika saya rasakan, yang saya rasakan adalah
Yang pertama, tenggorokan saya agak sedikit kering sih sebetulnya. Lalu yang kedua, masih ada rasa pahit yang ditinggalkan di lidah saya dan di gigi saya karena memang tadi saya mengunyahnya dengan cukup lama, teman-teman. Ternyata sebetulnya memang ketika kita kunyah saja gitu teman-teman, kalau misalnya tidak masuk ke anggota tubuh kita atau tidak ditelan ke dalam pencernaan atau perut kita ini, itu tidak akan mengakibatkan hal apapun sih teman-teman. Jadi kalau hanya sekedar dikunyah itu tidak ada masalah. Tapi beda lagi ceritanya kalau misalnya kecubung tersebut itu dikonsumsi alias dimakan lah, dicerna di dalam tubuh kita. Nah itu baru yang akan sangat-sangat berbahaya. Kesimpulan dari video kali ini adalah kegiatan yang saya lakukan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun teman-teman, karena di sini saya ingin membuktikan bahwasanya rasa kecubung itu seperti apa, plus apakah memang ketika kita kunyah saja itu akan mengakibatkan dampak yang serius atau tidak. Nah, terjawab sudah rasa penasaran pribadi saya terkait si bunga trompet ini teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.